Shalom adik-adik, welcome to RDMB Kids. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kalau Kak Stevi pastinya luar biasa karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memberkati. Selama seminggu ini kegiatan apa aja nih yang adik-adik lakuin di rumah? Kalau Cici sih lagi nyiapin buat pekan ujian. Kalau adik-adik ngapain aja? Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggunya nih. Adik-adik udah siap belum? Yuk adik-adik ikutin Kak Stevi, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord where my feet walk. I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. And I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu, dan sekarang kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Berbicara buat kami Tuhan, Kau yang urapi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik di rumah, udah pada siapin belum notes-nya, terus juga Alkitabnya? Nah, hari ini Kak Hana nggak sendirian, tapi Kak Hana ini di samping Kak Hana nih ada kertas. Tapi ini bukan kertas biasa adik-adik. Jadi kalau misalnya Kak Hana goresin ini nih, ada sumpit yang udah tumpul. Nah, nanti kalau misalnya Kak Hana tulis di sini, nanti dia langsung muncul tulisannya dan ada warnanya gitu. Oke, kita mau lihat sama-sama ya. Kak Hana mau tulis satu kata dan adik-adik nanti pikirin dari satu kata ini apa sih yang pertama terlintas di pikiran adik-adik. Oke? Nah, adik-adik udah tertulis apa nih? Baca bareng-bareng ya.
belajar. Nah, kalau adik-adik dengar kata belajar, kira-kira apa sih yang pertama muncul? Mungkin ada yang ngerasa, belajar mah nyebelin. Atau mungkin ada juga yang excited. Kalau misalnya kita belajar, kita kan bisa dapat ilmu yang baru, hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dipelajarin. Nah, kalau Kak Hana sendiri sih excited ya yang namanya belajar. Kan soalnya belajar gak cuma belajar matematika, belajar fisika, kimia, tapi banyak hal lainnya yang bisa dipelajarin. Nah, adik-adik pernah mikir gak sih, sampai kapan ya kita harus belajar? Nah, mungkin adik-adik kan kebanyakan TK, SD. Nah, pernah mikir gak, abis ini kan aku SMP, abis SMP SMA, abis SMA kuliah. Nah, terus abis kuliah ngapain dong? Apa belajarnya berhenti? Nah, adik-adik, yang namanya belajar tuh gak pernah berhenti. Gak cuman sampai kuliah aja, tapi sepanjang hidup kita itu penuh sama yang namanya apa? Belajar. Nah, belajar ini adik-adik menjadikan kita jadi orang yang dewasa. Tapi dewasa yang dimaksud di sini bukan dewasa, semakin lama tubuhnya semakin besar atau usianya semakin lama semakin tua. Nah, tapi menjadikan kita dewasa secara rohani. Belajarnya nggak cuma matematika, IPA, IPS, tapi belajar dari segala keadaan kita. Nah, makanya adik-adik pesan Tuhan minggu ini buat kita adalah belajar di setiap keadaan. Nah, boleh ikutin Kak Hana bareng-bareng ya, apa? Belajar di setiap keadaan. Nah, kita mau baca bareng-bareng dulu ya. Nah, adik-adik, jadi ayat firman Tuhan ya dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, Kak Hana akan bantu bacakan buat adik-adik di rumah ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, adik-adik, jadi pada masa itu ada orang Yahudi Kristen yang waktu itu mereka harus pergi meninggalkan Yerusalem. Wah, kenapa ya? Nah, karena pada saat itu ada orang Yahudi yang saat itu nggak menyetujui yang namanya Kristenan, sehingga orang-orang Yahudi Kristen saat itu mereka harus pergi meninggalkan Yerusalem. Nah, saat itu Yakobus menuliskan surat bagi orang Yahudi Kristen itu supaya mereka tetap bersemangat walaupun mereka mengalami penderitaan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Nah, kayak gitu adik-adik, dahsyat banget gak ceritanya? Nah, kita lihat lagi ya nih adik-adik dari ayat 3-nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih. Kalau dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu selalu ada hal yang bisa kita pelajari. Nah, misalnya nih, adik-adik pernah, besok mau ulangan matematika. Mungkin kita pernah mengeluh ya, aduh aku gak suka nih matematika. Atau, matematika gak menyenangkan. Nah, adik-adik tahu nggak, dengan belajar matematika, kita itu bisa melatih logika berpikir kita, terus juga melatih kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Atau mungkin adik-adik pernah bingung juga, kenapa ya kalau mau masuk kelas harus ada baris berbaris? Kenapa nggak langsung masuk kelas aja, kan lebih cepat? Nah, padahal dengan kita baris berbaris, kita belajar untuk jadi orang yang tertib. Nah, orang yang rapi, orang yang teratur. Atau mungkin adik-adik juga pernah berpikir, kenapa ya aku harus cuci tangan? Adik-adik tahu nggak, dengan kita mencuci tangan, tangan kita bisa menjadi bersih. Nah, makanya adik-adik, terkadang kita tuh suka terlalu fokus sama masalahnya nih. Aduh, masalah tuh nyebelin banget. Padahal di balik masalah itu, tahu nggak sih kalau sebenarnya Tuhan Yesus tuh mau ngajarin sesuatu sama kita. Nah, makanya mulai saat ini kita harus sama-sama sadar kalau misalnya di balik setiap masalah itu selalu ada maksud yang indah dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah lihat nih ayat 3-nya. Sekarang Kak Hana mau bacain ayat 2-nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, adik-adik, tadi Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau misalnya jatuh ke dalam pencobaan. Waduh, kayaknya susah ya kalau misalnya kita mau seneng padahal saat itu kita ada di dalam pencobaan. Kalau misalnya nih, di tengah pandemi kayak gini nih, kita nggak bisa pergi keluar, terus kita nggak bisa kumpul sama temen, nggak bisa belajar bareng di sekolah. Nah, adik-adik, masalah-masalah yang tadi Kak Hana contohkan, itu tuh termasuk ke dalam ujian kehidupan. Nah, makanya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik lihat, kan kalau di sekolah juga kita mau naik kelas nih, pasti kan ada yang namanya ujian ya, ada UTS, ada UAS.
Misalnya yang kelas 5 mau naik kelas 6, yang kelas 6 mau masuk SMP, kan ada ujian nasional dan macam-macam ujian lainnya. Nah, sama juga adik-adik, di sekolah kehidupan ada juga ujian. Nah, ujiannya itu tadi tuh adik-adik, masalah-masalah yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita mengalami ujian-ujian itu dan bisa melewatinya, kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi Tuhan mau ngebawa kita ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih luas, dengan banyak perkara dahsyat buat setiap kita. Nah, karena yakin pasti emang gak mudah, tapi adik-adik kita mau sama-sama minta kekuatan dari Tuhan supaya kita ngerti apa sih maksud Tuhan di balik masalah yang aku alami sekarang ini. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dari aku supaya aku bisa pelajari. Nah, adik-adik kita juga belajar supaya kita punya respon yang benar dari setiap permasalahan yang kita alami. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama belajar ke Hana dan juga adik-adik di rumah. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh dengarkan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biar Engkau yang terus berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami mampu mengerti Tuhan apa maksud Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan yang ajar kami juga Tuhan, biar setiap kami punya respon yang benar terhadap setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah dengar firman Tuhan dan siap untuk lakukan dalam kehidupan kita sama-sama katakan amin. Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Abis ini Kak Hana mau ajak bareng sama Kak Audi, kita punya games yang seru banget. Oke adik-adik, seperti yang di layar adik-adik bisa lihat nih ya. Hari ini kita mau main games, judulnya adalah Collect Your Stars. Jadi kita bakal kumpulin bintang sebanyak-banyaknya. Dimana di sini kita mau ngumpulin 7 buah bintang. Nah, gampang banget cara mainnya. Tapi sebelumnya nih, hari ini Kak Hana gak sendirian, tapi Kak Hana bareng juga sama Kak Audi. Adik-adik semuanya. Sekarang Cici bakal nemenin kalian semua untuk main game. Pasti semangat dong, bener nggak? Iya dong. Juga bantu Cici ya, oke? Oke, nah sebelum kita masuk ke game ini, alangkah baiknya kita kan tahu nih ya gimana sih cara main gamenya. Nah kita klik dulu nih ya, yang how to play. Nah, jadi karena mau jelasin sedikit, jadi di sini nanti bakal ada 7 bintang, ada tempatnya gitu. Nah, kita harus ngumpulin 7 bintang ini supaya bintangnya nanti bercahaya gitu. Dan cara isinya gampang banget, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ada hubungannya dong sama firman Tuhan yang baru aja kita dengar tadi tentang belajar di setiap keadaan. Oke? Pasti adik-adik udah ngerti dong ya. Kalau udah ngerti, boleh kasih jempolnya. Oke, mantap. Langsung kita mulai langsung ke game ya. Kita klik start. Nah, ini nih ada 7 bintang. Kira-kira enak isi yang mana dulu nih Kak Audi nih? Nomor 1 deh. Oke, kita mulai yang pertama dengan nomor 1. Pertanyaannya easy peasy sekali nih. Aku belajar untuk taat. Saat apa sih? Kita belajar taat pas apa sih? Coba adik-adik di rumah, kira-kira belajar taat itu pada saat apa ya? Belajar taat saat kita disuruh sama orang tua. Misalkan kan? Gimana tuh? Jadi kayak orang tua nyuruh kita kayak, ayo belajar, ayo mandi. Nah langsung sigap kita lakukannya. Oke, setuju banget sih, bener-bener. Nah, pada saat kita mau ke orang tua, kita lagi belajar taat. Terus, misalnya kita mematuhi peraturan ya di sekolah. Kan ada aturan-aturan gitu ya, Kak Audi ya. Kayak harus apa. Nah, kita mengikuti. Nah, itu salah satunya contoh kita lagi belajar untuk taat. Oke, mantap. Kita dapat bintang yang pertama nih ya. Kita masih punya 6 lagi. Mau yang mana lagi nih, Kak Audi nih? Nomor 3 deh. Oke, nomor 3. Ada gambar nih. Dari gambar ini aku belajar untuk titik-titik. Kira-kira gambarnya lagi ngapain tuh? Gambarnya orang-orang lagi pada baris. Yes, bener. Nah, kalau ngantri, belajar ngapain sih kalau kita ngantri? Belajar untuk sabar. Yes, Belajar untuk sabar. Bener banget. Nah, selain kita belajar sabar juga nih kan, kalau ngantri kan harus satu-satu gitu ya. Mungkin ada waktu ya gitu, memakan waktu. Nah, makanya kita harus sabar. Dan juga pastikan kayak harus tertib ya, kan ngantrinya tuh harus rapi. Nah, jadi selain belajar sabar, kita juga belajar untuk tertib. Mantap, kita udah dapet yang nomor 3 nih. Kita masih sisa 5 lagi. Oke, lanjut. Nih Kak Audi mau pilih yang nomor berapa lagi nih? Kita coba ke nomor 5. Oke, nomor 5. Aku belajar untuk jujur. Saat apa sih? Jujur, kita belajar jujur saat kita ujian. Bener. Kan kalau ujian kayak harus sendiri gitu ya ngerjainnya ya. Nggak boleh kayak minta bantuan temen. Oh, karena inget dulu kayak ada kantin kejujuran. Jadi
kita bayarnya tuh bener-bener jujur, kayak gak ada yang jagain, jujur sesuai apa yang kita ambil. Nah, adik-adik kira-kira jawabannya apa nih? Kalau belajar jujur, adik-adik pada saat ngapain? Langsung kita ke berikutnya. Coba ketujuh aja deh Kak. Oke, nomor 7. Dari study from home ini, aku belajar untuk apa? Selama pandemi nih, belajar untuk apa sih? Kalau Kak Hana sendiri sih belajar untuk hidupnya lebih bersih ya. Bersih, kayak cuci tangan, terus juga makannya yang lebih sehat lah, yang lebih bersih. Kalau menurut Kakak sih, daripada kalian nganggur di rumah, bosen, mending kalian ngembangin bakat kalian, ngasih bakat. Wah, mantap. Oke, keren. Nah, adik-adik kira-kira apa nih jawabannya nih? Kita udah dapet ya, nomor 7. Tinggal sisa 3 lagi. Nomor 6. Oke, nomor 6. Aku belajar untuk mengasihi orang lain saat... Wah, mengasihi orang lain saat apa nih? Banyak banget nih. Saat aku dihina, dikucilkan, Oh, setuju. diperlakukan tidak adil. Bener. Jadi kayak walaupun kita udah dikucilkan gitu, kayak tetap harus kayak tetap mengasihi orang itu ya, kayak mengampuni. Ya, bener, setuju kau dia. Oke. 6 kita udah dapat, tinggal sisa 2 lagi nih. Mau 2 atau 4? Nomor 4. Oke, dapat. Ada gambar nih. Kira-kira dia lagi ngapain tuh? Kayak lagi menggapai bantal dan selimutnya lagi mau diapain tuh kau itu? Wah, dia pasti lagi ini dong, rapihin kasurnya, bener nggak? Bener banget. Dari kalau ngerapiin kasur tuh belajar apa sih? Ayo adik-adik di rumah, kira-kira apa ya jawabannya? Ini yang selama ini Um, menggunakan kasur. Kita diajar untuk mandiri. Mantul banget. Nah ya, biar kita lebih mandiri ya, bener. Dan juga mungkin hidupnya lebih rapi gitu ya, menjaga kerapihan. Oke, yang terakhir, easy peasy sekali, komitmen ya. Mulai hari ini aku mau jadi orang yang lebih apa nih? Mungkin beda-beda nih ya adik-adik di rumah sama Kak Audi dan Kak Hana nih. Mau jadi apa sih? Kalau Kak Audi mau jadi yang kayak gimana nih? Kalau aku sendiri game ini juga aku diingatin kan, kalau kita tuh bisa belajar banyak hal dari setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tuh bisa mengambil kayak hal positifnya tuh apa tuh dari peristiwa ini, terus kita ambil, kita jadi pelajaran, terus mungkin kita bisa terapin tuh kayak tadi, belajar taat, belajar jujur, belajar mengasihi, banyak banget yang bisa kita ambil. Oke, mantap. Setuju banget nih Kak Hana. Kalau Kak Hana sendiri sih pengen jadi orang yang apa ya? Pengen punya respon yang benar gitu. Kalau misalnya ngadepin masalah kayak nggak mau ngeluh, nggak mau kayak kesel, nah mau mulai kayak menyikapinya dengan lebih baik gitu ya, dengan benar. Karena kayak tahu pasti kalau ada apapun yang terjadi itu selalu ada yang bisa dipelajari ya Kak Audi ya. Oke, sekali. Mantap nih Kak Audi. Kita udah berhasil mengumpulkan 7 bintangan. Oke, jadi game kita udah selesai nih ya Kak Audi ya. Udah happy sekali nih Kak Audi dengan reaction. Oke, adik-adik semua, selamat berhari Minggu dan juga Tuhan Yesus memberkati. Dadah.